1703 kembali bersama Aijo. Ya, oke. Dia tuan petersahan, lahir besar di jalan. Oke, kembali bersama saya Pak Aijo di channel Aijo 1703. Dengan bintang tamu kita kali ini adalah Om Rere ya. Siap. Oke. Om bro. Lah sopo Mas? Mas Rere. Iya. Oke, kembali ya. Oke. Top. Mas Rere adalah drummer dari grup band Kuwawa Mas. Lawas ya. Ini adalah Mbae Band ya. Mbae Band Rock ya. Mbae Band Rock Surabaya. Iya. Oke Mas Rere, selamat datang di channel kami. Selamat datang di toko kami ya. Mas, saya mau tanya. Grass Rock ya Mas ya, grup bandnya ya. Grass Rock itu apa sih Mas? Grass Rock itu sebuah band. Oh band. Sebuah band ya. Band ya. Iya iya. Tapi memang maksudnya tuh grass ya, grass baru. Anu bahasa Surabayaan Mas. Iya, aja nih grass, grass iya. itu loh, anyar itu. Anyar grass. Oh. Ini jadi menarik. Anyar. Satu saya yang lupa, Mas Rere ya. Iya. Kita kedatangan juga narasumber dari BNN Republik Indonesia ya, Bapak Agung Suprayitno ya. Selamat malam. Selamat malam ya. Oke. Monggo dilanjut gimana tadi? Siap. Iya. Nah. Dari mana tadi Mas? Dari yang Nama. Grass tuh ya. Nama. Mhm. Iya. Piye Mas? Ya nama itu grass ya, sebenarnya nama grass tuh disebutnya anyar. Cuma Benar ya, Mas, ya? waktu kita daftar ke Loks Labor, awalnya nggak ada nama. Terus, ini kan kita band baru bikin band, kan berarti kan band anyar. Ya udah grass saja. Nah, ya kan. Terus formulir tak kena Loks Labor. Iki formulir. Lapo grass tok. Kayak rock aja jadi. Oh gitu. Kira- Surabaya banget ini. Iya. Iya Mas Agung ya. Surabaya Pol. Mau Surabaya nih ya. Gitu. Gitu. Terus itu tahun berapa Mas? Tahun 84. Iya 84 84. Mas. Festival Rock 84 Mas. Festival Rock 84 itu. Berarti hampir setengah abad. Ternyata Isin aku. ada grup band yang Awal dari SD Jo. cilik. Wah. Jadi kita kehormatan banget ini kedatangan dengan Mas Rere. Ya Mas, untuk Grass Rock sendiri itu ada berapa album Mas? Grass Rock itu ada 5 album terdiri dari 4 album, Ya. 1 kompilasi, 2 single. Gitu. Oke. Salah Iya. satunya? Yang paling ini ya Anak Rembulan Peterson sama Gadis Tersesat itu. Oh itu ya? Iya. Yang paling hit ya. Gadis Soalnya Tersesat. itu Mas ya. Anak-anak muda sekarang jarang denger itu lagu-lagu itu karena nggak pernah Benar. direproduksi lagi. Ayo Iya. Mas Rere semangat. Siap, kita Iya. gelorakan lagi. Iya. Aku eling zamane SMA biyen. Piye, Ya, Mas? Piye? perform SMA. Iya. Nyanyi nih yo lagu iki mau Gadis Tersesat itu. Iku berarti perawane gurmu. Jadi lucu tapi bener lagu. Gitu ya. Kisahnya lucu. Terciptanya. Jadi kayak ini. Suatu malam gitu kita hangout ya. Nah, Jalan rame-rame gitu. ya. Sampai di sebuah tempat itu ngelihat ada cewek-cewek gitu kok pada Lo kajun Mas. iya. Wah, iki jenenge Gadis Tersesat ya iki rek ya ngono. Gitu iya ya. Iya. Mas. Iya. Itu personil piro, Mas? Personilnya itu aku Edi Kemput. Iya. Ya, yang asli nih ya. Mas Edi Kemput itu bagian apa? Bagian gitar. Gitar. Aku drum, bagian gitar terus Mas Yudi almarhum main bass. Terus Mas Mando keyboard. Keyboard, Ya, iya. terus almarhum Dayan vokal, terus aja nih ada vokal lagi satu lagi. Orang Surabaya Perak juga namanya Zulkarnain. Gitu. Bagian logistik nih kawan. Mesti awakmu kami melu. Iya, saya ikut. Lo kru ae Jo. Oh, gitu ya. Kru Iya. bisa. Iya. Salah satu grup band papan atas di era tahun 80-an yang tidak pernah ada permasalahan dengan narkoba. Ngono ya Mas? Ya, benar. Grup band syariah. Benar.
Loh, malah masih dikeputi. Apa? Serius banget, Jo. Iya. Oh gitu ya. Iya. Justru teman-teman ini mengalami kisah itu dulu. Jadi banyak dia memberikan mandeko tarek gitu loh. Mandeko tarek. Aku iki tahu ngrasakno koyo apa repote yo kan. Repote karena urusan narkoba Karena ya. urusan narkoba. Itu. Jadi terbuka aja lah ya kan, Iya, terbuka betul. aja kayak gitu memang patut. Ya itu perjalanan hidup kita nggak tahu ya waktu itu tren apa namanya Iya, era, betul. ya kan namanya situasi, ya kan situasi keadaan itu kan kita nggak tahu. Kita anak-anak muda yang memang lagi getol-getolnya untuk berkarya kan gitu loh. Tapi memang Orang itu kan ada orang niat nggak tahu juga kan. Om Rere ini juga tidak pernah malu mengakui pernah muda ya. sorry ini presenter gak jelas, narasumbernya ya berkelas, jadinya ngobrolannya warungan ya. Mas, Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Iya. Mas Rere, untuk Siap. aktivitas sekarang apa aja Mas? Masih bermusik kalau saya. Terus kalau apa ya main drum, tetap kadang-kadang ngurus ikut di asosiasi, Papri atau Fesmi gitu, federasi musisi itu ya. Terus kayak rekaman masih gitu. Rekaman tuh kadang-kadang ya otomatis aja lah, kadang-kadang ada aja yang nelpon gitu. Terus kalau Grassrock ini memang lagi mempersiapkan satu single baru ya. Single baru karena itu kan amanat gitu, amanat almarhum Dayan sama Mas Yudi kan. Jadi kita tetap harus eksis, jaga nama Grassrock gitu. Ya, kita terus perjuangkan Grassrock ini gitu. Karena memang lumayan banyak 4 album itu 4-5 album itu bisa banyak yang masih bisa banyak sekali yang masih bisa kita olah gitu loh. Modal itu modal ya. gitu. Iya. Kita masih bisa bikin apa aja di situ. Tapi mohon maaf dengan usia Grassrock yang sudah lumayan kawak ya Mas ya, lama ya. Nanti musiknya jadi campur sari apa tetap ngerok Mas? Musik itu nggak ada kotak-kotaknya. Oh gitu. Nggak ada, sebetulnya nggak ada kotak-kotaknya. Yang bikin kotak-kotak itu adalah etalase kaset, etalase toko. Oh gitu. Iya kan? Yang bikin kotak-kotak radio apa. Kalau musik tuh sama sebetulnya. Tapi nanti untuk Grassrock ini tetap alirannya rock juga ya? Pasti namanya aja. Nanti masa Grassrock campur sari. Grass Celono ya. Grass pop. ini so lucu ini. Grass pop lah ini. Kayak gak pernah metu ya. Tapi aja lali yo. Grass itu bukan artinya apa-apa, anyar. Selalu always ya Mas. Anyar. Jadi Grassrock akan baru terus. Akan baru terus. Berarti gak pernah ono saya kene. Nah, gak ono. Grass terus. Anyar Anyar terus ya. Anyar terus. Iya. Terus untuk harapan ya Mas ya. Harapan untuk aturan musik yang ada di Indonesia piye? Soalnya kan Iya. saya kan lihat-lihat di YouTube, lihat di Google itu bahwasanya banyak single-singlenya dari Grassrock ini Iya. yang di cover, yang di re-upload. Iya. Kan sebenarnya kan itu nggak bener dalam Iya. arti apa? Hak Kan cipta gini ya ya, Mas ya. gini. Piye Mas? Kalau Grassrock ini kan saya ngerasain sendiri ya gitu loh di dalam permusikan ini gitu. Iya. Istilahnya mengawalinya dari niat yang kuat kalau mau jadi pemusik gitu loh. Akhirnya ditawari untuk kemana-mana, kok apa tetap saya harus mau ngejalanin jadi pemusik gitu. Ya udah dengan resiko dan mulailah saya terjun ke dalam musik itu lewat festival itu. Nah, festival itu saya anggap itu akademi kan gitu loh, karena kita diajarin di situ, diajarin untuk mengolah lagu-lagu yang susah gitu, lagu-lagu yang legend gitu ya, lagu-lagu yang udah punya kelas, kualitas sampai disitulah kita tahu kejeroan-jeroannya lagu itu tuh apa, isinya seperti apa. Nah itu kan ilmu di situ ternyata gitu loh ya, dari festival itu diajarin seperti itu gitu. Maka disebutnya sebetulnya festival itu penting gitu loh. Nah inilah gitu loh yang kurang gitu di kita era saat ini. Jadi saya beranggap kalau ya bukannya pemusiknya itu harus jadi sekolah sampai S3, S2 enggak, tapi musik itu harus dijadikan kajian ilmiah akademis gitu loh. Gitu ya. Jadi karya itu
nilai-nilai seni itu bisa tahu manfaatnya buat masyarakat tuh sampai sejauh mana. Ini kan enggak. Ini cuma ekstrak aja gitu loh. Seolah-olah kalau musik itu udah kita nggak tahu sebetulnya kalau itu punya pengaruh yang besar buat masyarakat, buat kehidupan orang bisa jadi tumbuh ya bisa dewasa dengan dia mengenang lagu itu kan berarti kan dia udah merekam itu lirik-lirik lagu itu. Termasuk ada pesan-pesan moral Mas ya. Iya, itu kan di situ kan. Ya kalau seniman kan memang dia tanda-tanda zaman ya. Di situ kan memang ada kan setiap zaman tuh kan ada senimannya, ada seni, ada. Nah, itulah sebetulnya yang kurang di sini itu. Jadi mengartikan seni itu cuma gitu loh. Itu yang saya pikir ya, Mas, enteng gitu loh. Jadi sekarang anak itu mau belajar seni itu kadang lebih senang jadi dokter lah, atau senang jadi bukan maksudnya nggak membedakan begitu ya, tapi artinya gitu loh, nilainya, maknanya gitu. Itu yang saya pikir harus ada kajian-kajian ilmiah, akademis gitu tentang seni musik ini gitu loh. Terus kembali masalah apa itu namanya hak cipta ya Mas ya. Mas Rere ini kan adalah satu grup band yang dulunya Grass Rock itu adalah salah satunya anggotanya Mas Rere. Kan yo kesel Mas yo nyiptakno lagu, gawe semua capek itu ya. Terus nek saiki nek di copy paste sama orang terus di re-upload di opo ngono terus kira-kira ngono mangkel apa ora to Mas? Ya jelas mangkel aja. Rocker juga manusia, Jo. Punya rasa, punya hati. Iya. Tapi gini ya, tapi saja nih kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh di musik ini. Karena kita tahu media dari awal dulu musik lewat konser-konser dan musik klasik dulu ya. Gamelan-gamelan itu kan langsung nggak ada media. Terus TV ya. Terus ada gramafon ya. Gramafon, terus ada kaset, ada piringan hitam, ada CD. Sampai sekarang itu medianya udah nggak terbatas. Orang bisa mengakses musik itu di mana aja, kapan aja, gitu kan? Iya, kan di era digital. Nah, itulah yang artinya mengembalikan kita. Ini milik kita sebetulnya gitu loh. Soal royalti itu juga kayak gitu kan berarti harusnya kan. gitu ya. Jadi udah loh, aku mbiyen niku rekaman sorry ya iki membuka. bukan itu kan sesuatu kenyataan Mas. Iya, kita harus fair saja ya biar merasa jadi pendidikan untuk generasi muda. Iya, merasa kalau aku ini dibodohi sama orang-orang itu apa enggak ya gitu loh. Istilahnya saja nih waktu itu kan aku mestinya tahu aku berkarya bikin gitu tuh udah ini lagu ini kan nggak mungkin lekang sama zaman ya kan. Artinya sampai kapan pun terus gimana itu aku jadi gitu kan mikir wah berapa tahun yang lalu aku kok nggak mikir sampai ke situ ya gitu loh. Artinya nggak buat lagu itu jadi punya arti yang kan ada aturan hukumnya lah gitu loh, apa istilahnya ada regulasinya deh gitu. Jadi itu lagu itu dibuat jadi ada yang berkala atau pemakaiannya gimana ada. Jadi hak ekonominya tuh terasa gitu loh sama. Jadi sebenarnya kalau saya tuh gini Mas. Tepo seliro ya Mas ya. Tepo seliro sopan santun. Bagi generasi muda gurung-gurung nyanyiin lagune Mas Rere dan Grass Rock terus diupload ngono ae kan gak ono tepo seliro, gak ono sopan santun ya Mas ya. Jadi mungkin dengan regulasi mungkin bisa ditata itu ya. Ya gitu ya. Mudah-mudahan nanti pemerintah juga memberikan regulasi itu tadi. jelas untuk terutama masalah YouTube ini ya. Gitu ya. Jo, iki ono tamu sing anu maneh juga, Jo. Iki rocker lawas juga, Jo. Engko mari iki cek nganteni aku ae yo. Oke, siap. Cek nganteni aku ae. Iya. Cacak. Iki cacak iki. Ya nanti kan seasonnya kan panjang. Oh ngono. Sekarang gini. Untuk Grass Rock sendiri ya Mas ya. Grass Rock sendiri ya. Itu kan sudah existing lama. Grup band lama banget ya. Terus dengan aktivitas digital ini, sekarang ini mulai YouTube, mulai Instagram dan lain-lain sosial media ini. Itu piye Mas? Sekarang aktivitasnya bagaimana? Apa vakum di dunia digital atau memang ya saya akui ya perhatian kita bukan nggak perhatian sebetulnya dari awal sama dunia ini, cuma memang nggak menjadi ini gitu loh, saat ini nggak menjadi prioritas, padahal akhirnya itu sekarang yang jadi prioritas. Mau nggak mau Mas, mau nggak mau suka nggak suka ya harus mengikuti. Bener. YouTube
TikTok, Iya. Instagram, ya kan? Itu Facebook. Itu sekarang satu-satunya andalan kita untuk kita bisa mendistribusikan karya itu, ya itu sekarang. Nggak ada lain. Kita CD itu udah nggak laku. Gitu. Ya buat orang-orang kolektor aja bisa. Gitu. Tapi tetap loyal di musik Mas ya. Oh iya. Tetap produksi ya, tetap Iyalah, eksis ya. artinya dunia kita musik bisa ya. ngebayangin kalau kita hidup tanpa musik kayak gimana. Blank ya Mas. Blank lah. Bagaikan Dunia ayam tanpa- tanpa kepala. Kayak iso yo, tapi ini mbak cewek ngono. Iya. Iya benar. Jadi sebenarnya lagu itu adalah cara digawe khotbah, Iya. cara digawe curhat, cara digawe golek duit barang ya. Ya pasti Ada lah. beberapa orang yang dari lagu ngamen ya oleh duit, tapi ya juga bisa tenar juga, training juga di situ. Benar itu. Terus untuk generasi muda Mas, harapannya apa Mas? Harapannya Iyalah, untuk Mas generasi Rere ya? muda. Artinya kita sama-sama belajar lah. Memang yang generasi sekarang ini kan dia begitu melek, apalagi ya kan kita bisa bagi ya generasi Gen X, ya kan milenial, yang sekarang kan Gen Z ini kan. Iya. Gitu. Ya mungkin kalau kita kan lahir di generasi X itu ya, gitu. Artinya sebelum milenial kan. Milenial, ya. Jadi saya pikir itu semua satu kesatuan gitu loh. Saya pikir kalau ya anulah apa kembali ke akar lah. Artinya memang saat ini tuh dunia tuh kan tembus kemana-mana ya. Kita bisa ngelihat Rusia langsung dari handphone bisa. Iya, betul, Nah betul. tapi biar gimana jati diri kita sebagai bangsa itu tetap harus dijaga lah, Iya, iya kan gitu loh. Artinya anak muda tuh ngerti lah artinya alat musik kita nih apa sih? Gamelan, taunya gamelan aja. Tapi di dalam gamelan ada apa sih? Ada kenong, ada saron, itu musiknya, ya kan? Itu Sekarang dulu gitu loh. musiknya kan gini Mas, anak muda itu sekarang trennya ya. Iso gitar, ya kan? Mm-mm. Iso gitar, entah itu lagunya Mas Rere, lagunya Mas Roy, Iya. lagunya apa aja, cover, ngono jerak. Terus dipublish di publik jadi lewat YouTube, lewat TikTok dan lain-lain itu. Kadang ya gak permisi. Wes ora iso gawe ngopi punya orang dipublish dengan golek duit ora permisi. Ih Indonesia banget. Sorry, ada bapak BNN, ada bapak pejabat di sini. Omongannya rada jeru ini. Gak apa-apa ya Mas Agung ya. Oh, los. Sebagai Mas Agung sebagai Aparat. aparat pelengkap penderita. Oke Mas, Ya, ya kembali lagi Jo. Kan mau nggak mau suka nggak suka. Memang Kesesuaiannya ya. kenyataannya realnya kayak demikian. kenyataannya ngono. Kenyataannya kayak demikian. Iya. Itu berarti Jarno ya Mas. Ya sebetulnya nggak baik juga kalau dibiarkan saja. Paling nih Mas Agung ngomongin nih tok, "Weh gak apa-apa ngopi paste, gak apa-apa re-upload produknya Mas Rere atau Grass Rock, yang penting gak nge narkoba ngono tok." Ya iyalah. Iki, Waduh, kepentingannya kok selalu penyuluhan aja ini Bapak Polisi BNN ini. Aduh. Sorry Mas Rere ya. Jadi ini enggak formal ngobrol wis sembuh iki sak petuke lah Mas. Kan Iki gitu kan. singkong lho, enak Podo lho. Surabayane kan gitu. Singkong. Gitu. Terus untuk anak-anak muda Mas, piye Mas? Kokon gawe lagu ngono apa kokon bajak ae enak. Menurut Mas Rere gimana? Ya itulah balik lagi ngerti tepo seliro lah gitu. Tepo Itu kan seliro, maksudnya ya. jati diri ya kan. Iya, Kita kan punya nilai lah gitu loh istilahnya biar gimana juga beda lah ya. Kulon nuwun lah ya, Nuwun permisi lah Heeh. gitu ya. Tapi ya apa ya kadang-kadang harusnya sih memang ada aturan, ada regulasi yang bisa menuntun mereka ya gitu. Sebenarnya ada aturan itu Mas ya, seharusnya ada ya aturan itu. Tapi kita nggak pernah dapat sosialisasi untuk sebuah regulasi kayak gitu. Jadi pada akhirnya dianggap semua itu pokoknya iso diedit, semua itu bisa direkam, bisa diupload, beres mungkin gitu Iya. ya. Ya itu tadi mungkin ya karena perhatian apa stakeholder ini pemerintah ini ke musik terutama seni ya apalagi terkait sama dunia digital ini juga masih awam juga kalau saya lihat Iya, kurang tegas paling ya kurang Mas. Ya. tegas jadi artinya ambek dunia sosmed ini platform apa segala macam itu masih mengedepankan ayo bikin startup ayo masih semuanya masih disuruh bikin tapi ini piye iki anunya itu gitu loh manusianya gimana kalau ya kan saya kira orang membangun pabrik
di mana-mana bangun pabrik tapi buruhnya nggak dibayar ya opo. Lah ya. Berarti ini Buruhnya ada masukan lagi untuk bapak-bapak kita yang ada di tingkat pusat, agak sedikit input ya Mas ya, gak menggurui. Kalau bisa nanti dibentuk departemen perlaguan, permusikan gitu ya. Lo kan sudah ada gitu. Aneh. Ya, Menterinya kan kayak tidak ada. Papri. Itu kan juga sebetulnya kepanjangan tangan dari pemerintahan. Kalau bisa kementerian wujudnya Mas. Oh. Kementerian Perlaguan Republik Indonesia. KMP. Itu lah karammu, Jo. Politisi gak jadi Mas. Politisi gak jadi. Gimana kan? Iya, Mas, gitu. ini politisi gak jadi. Gitu ya. Iya, kita ini kan mantan-mantan. Jurkam deh. Sekarang kan politisi yang tidak jadi kan begitu. Mas Roy ini sekarang ini masih berkunjung di Surabaya Mas ya? Masih Tapi untuk keseharian aktivitas dan tinggal di Jakarta. Jakarta. Jakarta yang mana Mas? Aku Jakarta di Pondok Aren, Bintaro, Di Bintaro, Iya. di Jakarta Tengah, Pusat, Timur, Selatan. Selatan, Iya. Jakarta Selatan. Jadi Mas Rere ini adalah satu sosok produk asli Surabaya, Iya. di mana besar musik di Jakarta dan sekarang Sebenarnya sudah besarnya di Surabaya. Di Surabaya? Iya. Karena kan hasilnya waktu itu kita ngawalin ya, Mengawali berkarir, Mas. berkarir ya waktu itu. Soalnya kan berangkat dari kan dulu kan ada SAS, kita tahu ya. Sebelumnya ada Lemon Trees, Gembel, ada AK, ada SAS. Nah, setelah itu hilang itu era musik rock itu kayak begitu grass rock, terus ada festival rocknya Lox Labor itu. Grass rock lah yang mengawali itu semua. Gitu 86 itu ya, 84 86. Udah mulai dari situ bertumbuhan lah itu, ada power metal, ada Andromeda, ada gitu. Saya sekarang mau tanya, Merang ya. mau tanya alasannya apa? Karena ini semua sama. Ya. Grup musik lahir di Surabaya, tren besar di Surabaya. Kok mesti pindah ke Jakarta aja nih? Jakarta nopo nih? Ono nyamuke, Jo. Nyamuke. Lah omongnya anu Mbok kuyen. piye Mas? Gak menarik ta Surabaya iki? Ya Kok mesti langsung ke saiki sih kayaknya nggak perlu pindah Jakarta. Sekarang nggak Kalau perlu sekarang karena dunia digital kan, ya. dunia digital udah bisa work from anywhere. Dimana aja. Ya, bos. Oh, jadi memang dulu itu banyak musisi Surabaya yang sukses dan pindah ke Jakarta itu memang mendekati Keterkaitan dengan studio mungkin. Benar, industrinya. Industri. infrastruktur ya Mas ya berarti ya. Benar, studio-studio label-label. Banyak kan label kan banyak apalagi di kan Jakarta. TV belum banyak, semua TVRI Iya. pusat kan dulu kan TVRI, acara-acara semua kita mesti syuting TVRI dulu kan, dulu nggak ada TV lain. Oh, Safari Mas ya. Aneh karya Safari. Tapi Mas asik ya Mas Agung Srek ya? pop tapi musik rock. Asiknya gini. Ternyata Pop saya, musik rock. saya pikir drummer iso nggur ngguwepuk drummer. Jangan ngobrol ya enak banget. Ya mudah-mudahan nanti tahun 2024 ada drummer yang jadi politisi, duduk di parlemen. Loh kan ada Jo musisi. Ada, gak tau bengok, Mas, Mas Anang percuma. itu. Oh ya Mas Anang wis pensiun untuk kode. Iya, Anang itu cukup oke loh perjuangannya dia untuk Kalau saya sih kalau permusikan bisa itu. Mas, musisi itu mewakili minimal 1/10 dari kursi. Jadi ini suaranya ketok Mas. Ya. Telu tak gopo kan itu. Nggur ngene tok percuma. Iya, Jadi memang. sebenarnya Bener. industri musik di Indonesia itu bagus. Cuma karena penataan mungkin yang kurang baik ya Mas ya. Apalagi keterkaitan dengan industri digital ini, musik itu kayak murahan banget Mas. Iya. Murahan banget. Jadi kelihatan kalau kita nih kebudayaan kita tuh diekstrak terus. Coba lihat. Ya. Yang meneliti soal gamelan nggak ada. Semua dari luar negeri, sekolah-sekolah musik luar negeri nih, Belanda. Yang meneliti soal musik-musik daerah aja. Iya. Kalimantan, Mentawai, sampai Papua, sampai itu. Itu yang bikin penelitian juga Smithson itu orang Eropa juga. Gitu. Nggak ada jadi. Kalau kita lihat literatur di file gitu ya, di Iya. apa di Spotify, apa di mana gitu. Wikipedia atau apa? Rata-rata yang paling atas itu ya Afrika,
Timur Tengah, musik-musik Latin itu. Indonesia nggak ada. Kalau kita cari yang ini ya label gitu ya, yang nggak ada. Padahal kayak banget kan musik-musik ini kan. Harusnya kan. Nah itu aja udah skip kita gitu, udah skip. Jadi soal aja, soal Ponorogo aja, Ponorogo deh. Lah, saiki lapo kene mesti repot-repot ambil UNESCO apa? Merasa kalau kok mau kita sampai akhirnya diadu-adu sama Malaysia dan kita repot banget kalau UNESCO nggak mau Loh, itu udah jelas-jelas satu dunia tahu kalau Ponorogo itu punya Indonesia kok gitu loh. Kok kita merasa kalau kita nggak daftarin ke UNESCO, jadi UNESCO itu siapa? Sebenarnya kalau gitu kalau saya yang didaftarkan cukup araknya saja. Reok sama dengan arak. Ya, di Malaysia mungkin gak ono arak Mas yo. Ono Jack D. Ora masuk no reok kok gawe Jack D koyo ijik-ijik ae. Kalau sebenarnya itu, dan sebenarnya kalau hal itu oke lah, itu mempertahankan sebuah hak ya, tapi bagi saya yang terpenting adalah edukasi ke generasi muda Mas. Karena generasi muda sekarang itu gampang sekali nyontoh ATM jo. ATM ya toh. Lagune wong dinyanyekno dicontoh, mergone sekarang lipstik murah, dibengesi, diayoni awake akhirnya trending. Lah iya itu sebenarnya balik lagi ke situ Mas. Pendidikan musik Mas sebetulnya. Karena kalau kita mau tahu ya, kalau mau orang anak-anak itu mau belajar soal itu kan di dalam musik itu kan ada budi pekerti juga. Oh gitu iya, loh. betul. Maksudnya ada, kalau kita main band gitu kan, itu kan ada aturan tepos liro di situ. Kita saling denger ya. Masuk kalau kita nggak saling denger ya nggak jadi band musiknya itu kan. Oh iya. Kok main dewe ya. Berarti gak iso egois ya Mas. Lah iya loh aja nih. Yang gitar digepuk. Yo enggak berlaku. Yo harus seiring sejalan. Iya dong. Dari alunan vokal, dari gitar, dari drum, dari bass kan harus seiring sejalan juga jo. Kan saling denger itu juga. Saling itu kan suara hati, apa yang dia mainkan, apa yang digepuk itu kan pasti sebetulnya kan dari sebuah grup aja sudah bisa mencontohi Mas ya. Harusnya begitu. Gitu. Iya. Berarti grup ya Mas. Tapi nggak ada kajian ilmiah akademisnya gitu loh. Jadi seakan-akan skip aja lewat gitu aja. Padahal musik itu sesuatu yang susah ya toh. Iya. Tapi dianggap karena semua orang bisa bernyanyi, entah itu di atas genteng, di kamar mandi, dianggap mudah ya kan. Padahal angel loh aslinya. Kan gitu. Apalagi menciptakan sebuah karya musik yang namanya lagu. Nah itu levelnya udah ini lagi tuh. Apalagi kalau lagu itu bisa diterima di hati masyarakat ya, itu udah levelnya udah beda lagi tuh, udah ya berarti udah bisa menyerap kehidupan itu bisa dia menyerap dan dia bisa itu kalau artinya ya harusnya ya gitu tuh jangan dibuat enteng gitu, maksudnya pemerintah tuh ngelihatnya jangan wah asik ya bisa buat coba tolong gitu loh bisa jadi ya kan jadi artinya itu bisa jadi pelajaran buat anak cucu ya kan. Sebenarnya anak cucu kita lucu kan gini Mas, lucunya gini, Grace Rock kan punya satu lagu, contohnya satu lagu, tahu-tahu di cover mulai melodinya, mulai drumnya. Karena dalam sebuah data digital itu bisa dipreteli kan Mas. Jadi lagunya musiknya dari Grace Rock vokalnya dihilangi. Tinggi karaoke aku nyanyi ini tak upload aku oleh duit teko YouTube. Lah Grace Rock ora oleh apa-apa. Ngono kuwi mangkel ora Mas? Ora cuma gak mangkel aku cuma gini aja. mungkin kalau aturan secara humanity-nya jalan, tepos lironya ada, mungkin pamit atau apa mungkin ya malah apresiasi Mas ya. Iya dong. Nah, langsung dicolong ngono ngok ngono Mas ya. Iyalah, dicolong ya. Ternyata gitu ya sekarang itu. Tapi nek dia ngomong Mas, laguku tak pakai ya buat ini ya, buat bikin ini. Aku seneng gitu loh. Iya. Asik. Asik kan ada penghargaan juga ya. Musiknya ya apa? Ya. Mau tak buat gini Mas, tak buat gini. Asik. Oke. Malah ojo lali masukan nih. Ojo lali bagiane. Lali transferan nih. Musisi senior ini sebenarnya gampang Pak ditekuk ya Mas. Iya. Asalkan ada attitude-nya. Kan? Paling utama tuh. Paling utama itu paling ya. Utama ada itu. sopan satunya. Dijak ngomong gampang, ternyata ngobrol kayak gini musisi kondang ya. Drummer internasional ya kan. Kan gitu. Iya Mas. Gitu ya. Tapi untuk ngajar pora Mas. Ngajar. Berarti punya murid? Punya.
ngajar. Muridnya Tapi sing termuda umur berapa, Mas? ada umur 4 tahun. 4 tahun 4 duluan tahun. drum. Tapi masih bisa pegang stick aja, tapi ajarin megang gepuk-gepuk. Opo aja sing digepuk. Cuma megangnya dulu diajarin. Mas, saya tahu, apa kok tahu? Saya pengen tahu ini ya. Filosofi dari drummer. Drummer ini nek neng panggung kan paling dukur ya. Duwe panggung. Opo paling filosofinya opo paling dukur. Iya Mas. Mas. Opo paling dukur. Iya. Iya. Ya dia kan ibaratnya jantungnya. Jantungnya musik ya. Jantungnya drum itu ya, ibaratnya jantungnya. Jadi kalau dia yang menjalankan detak itu kan dia. Kalau dia berhenti ya berhenti semua gitu loh. Ini dia. Oh gitu. Gitu. Nah, makanya ditaruhnya di belakang gitu kan supaya apa? Supaya bisa Mengkoordinir kasarannya. koordinir. Ya, Jadi nah kiri kanannya itu berhenti di sebelah sini ya jalan lagi ya gitu. Soalnya nek seandainya tidak ada filosofinya, Mas, iku diweril. Jadi ini band kayak gitaris, drummernya mau itu mungkin kalau ada wasik ya itu ya. Karena ada filosofinya, jadi memang ditempatkan di tempat yang belakang dan tinggi. Iya, disitulah gitu. Dan nggak kemana-mana dia, duduk di tempat aja, yang lainnya bisa ke kiri kanan. Iya, Mas, gak enaknya jadi drummer itu apa, Mas? Apa ya? Gak enaknya, nek di foto gak ketok. Gak enak cuma itu. Tapi drummer itu gampang oleh. Tapi tum-tumane podo. Iya, Mas. Ya apa? Oleh oke ndi drummer karo sing nyanyi? Biasanya piye biasanya? Tum-tumane. Rata sih, rata. Iku gak adil nek rata, Mas. Rata. Kuwesel drummer. Kesel. Iya kan? Rata. Jadi musisi yang paling capek mungkin drummer ya. Iya, sebetulnya. Iya. Jadi semua anggota badan Kaki tangan. dan gak oleh miss ya, Mas ya. Gak oleh miss. Cuma memang dia ibaratnya kalau dia ada nih kadang main si pemain drumnya blank gitu, lupa lagunya, begitu masuk itu dia salah lagu gitu. Masuk. Memang tahu lupa ngono, Mas. Ada itu saya pernah nonton di kafe apa gitu. Gitu. Loh. Jadi dia taunya lagu ini. Jadi kan namanya tempo kan beda-beda. Ada nih lagunya ternyata slow gitu ya. Dia misalnya dia taunya Peterson gitu. Si drummer ini, wah aku mau main lagu Peterson nih. Tapi si bandnya ini bilang kita lagu bersamamu ya, lagu slow ya. Jadi begitu masuk 1, 2, 3, 4 dung ta dulu. Kok sing kono lagune slow gitu. Drumnya melbuni lagu banter, lagu beat. Wah, hancur. Tapi malah kalau gitu bisa trending. Iya. Iya kan? Hancur Apalagi ya. yang melakukan drummer profesional. Sekelas Mas Rere. Mas Rere kalau bener terus gak akan trending, Mas. biasa. Jadinya Coba biasa. salah lah itu trending. Mas. Iya, bener. Ternyata karena apa? Sekarang ini penilaiannya bukan juri, Iya. tapi masyarakat. Iya. Salah pun kalau sing hamin banyak ya. Sing mengiyakan banyak jadi bener, Mas. Ya jadi oleh duit. Berarti kesepakatan. Ya, bahasanya kesepakatan. Pemufakatan dan atau kesepakatan. Iya, ada kesepakatan yang dipaksakan juga ada. Iya. Nek bojone wong ndi, Mas? Mas Riri ini. Bojo wong Indonesia yang pasti. Tapi Kalau Jakarta, Surabaya. Orang Jakarta. Jakarta. Orang Jakarta. Ya itu Anak mulakno langsung merono, Mas. Iya. Menelali karo Surabaya, padahal Surabaya saiki asin ya, Mas. Tapi gak lali yo. Oh gak ya? Iya, logate sik mentok. Sik mentok Surabaya. Iya. Ya memang kelas. Biasanya kan kalau udah lama di sana ya lulu gue. Tapi bisa bahasa lu gue gitu, Mas. Yo maunya ya bisa juga. Tapi jarang kok, Mas. Sing asli Surabaya Angel pancen. ikut-ikutan lulu gue jarang. Iya, karena memang sudah mulai kecil ya kita sudah terlatih. Kita bahasa Indonesianya juga lain kan? Iya. Surabaya. Om Rere. Oh mana, Mas Mas? Rere. Mas. Melu politik ora, Mas?
orang melu, tapi ya ngerti lah nonton nang delok nang Google. YouTube nang Google. Enggak, maksud saya masuk organisasi politik atau enggak? Enggak ya. Enggak. Partai itu enggak. Enggak. Kenapa lo Mas? Partai kan duitnya akeh. Ya apa ya? Mungkin kalau orientasinya masih belum duit sih, masih orientasinya masih perjuangan di grassroots ini, di musik ini gitu loh. Intinya Iya. musisi original gitu ya. Iya, nanti bener ini kesuara politik wae musisi tok kan gitu. Orientasinya masih ke situ. Jadi berjuangnya di Karya. di karya musik, dulu ya. iya. Tapi ya ikut organisasi itu, Papri itu ikut juga gitu. Tapi kan mereka kan berjuang seperti itu kan harus ada perjuangan politiknya juga dong, ya. Jadi dia mesti tahu rezim ini gimana suasana rezimnya. Ya untuk permusikan ya gitu loh. Tetap gitu loh, artinya ngerti lah arahnya gimana seperti apa, tapi titik beratnya emang ke musiknya gitu. Ya biar gimana kan musik ini kan kadang-kadang orang politik juga saya nggak mau gitu loh, artinya banyak kan terjadi kan pemusik-pemusik itu dimanfaatkan sama politisi untuk iya kan untuk dia. Ya, kan memang tenar kan? Tenar. Tenar. Tapi kalau misalnya kan jelas hitung-hitunganmu ya kan dibayar sak ini gitu. Ya kan? Tapi kan sampai pernah ada lagu apa gitu dirubah liriknya gitu kan. Ya itu kan haknya dia gitu loh. Haknya si pencipta lagunya, pemilik lagu itu mau rubahnya dirubah jadi lirik lagu partai kan, tapi lagu dia kan aslinya gitu kan, banyak kan kayak gitu kan, ya nggak apa-apa. Mas, gitu. saya mau tanya tentang satu judul lagu ya, Gadis Tersesat ya. Iku opo Mas? Apa iku inspirasinya opo? Arek gerbong. Apa petuk wili-wili yang pinggir rembong terus gawe lagu apa piye Mas? Piye ceritanya itu? Iya kan itu ada. Terang sangat terang, Ya. matamu memandang, kenyataan itu ternyata menusuk pinggang ya kan. Ya. Coba engkau dengarkan, para ahli berkicau, Beri Sehat itu agar jalanmu tetap terang. Aku hafal malah drama lali. Aku seneng mungkin. Gitu. Jadi ngelihat dulu di Jakarta ada diskotik di Bilangan Kuningan. Wah, besok pas dapat job di situ main di situ. Wah, kita main di situ. Nah, terus pulangnya itu belakangan kita. Nah, Itu diskotiknya udah tutup, kita baru dilihat di depan itu di muka anu tuh ada cewek-cewek duduk semua. Kamu nggak pulang gitu? iya, terus Kamu nggak ikut pulang gitu? Mau pulang kemana Mas gitu? Loh, kamu kesasar dah, kamu nggak punya rumah dah gitu. Nah, itulah gadis tersesat gitu. Baru di situ dia, Ini. wah, Iya kan? aku ada yang udah kenalan kan gitu. Tuh, kamu kok kelihatan sakit? Iya nih gitu. Aku habis ditinggal apa cowok katanya gitu, ditinggal cowok. Terus kamu kenapa kok ini? Iya aku, ya itu menusuk pinggang. Iya. Kenyataan ini menusuk pinggang. Rupanya dia kecelakaan, hamil gitu, ditinggal sama cowoknya. Iya. Situlah Berarti- itu. Sampean dengerin Mas ya. Ini lucu ya. Musisi ku isine nek ngingeti apa nggur lagu. Ditatekno lagu. Iya, tapi petuk wong ilang dadi Lagu. petuk wong nagih utang dadi lagu. Musisi ku tak akoni konektivitinya bagus. Masalah ikinya ya. Jadi penguasaan lingkungannya bagus rata-rata Mas. Dari situ ide-ide yang tidak pernah terfikirkan orang-orang umum terfikirkan oleh musisi iso jadi satu karya seni yang bener-bener iso dinikmati, Iya. diinget. Ya sebetulnya kita merespon aja sih Mas. Merespon keadaan lingkungan gitu kan. Apa yang terjadi kita terus aja merespon gitu. Sebetulnya itu aja gitu. Artinya ya wes akhirnya itu kan juga baru ide gitu kan. Iya. Sampai rumah kan kita mulai tulis kan, mulai pelan-pelan tulis. Iya. Terus sampai dirangkai melodinya, terus dirangkai lagi musiknya kan gitu. Jadi Ngono iku ruwapat, Mas. iya, workshop. Jadi anggota band, Iya. mulai gitaris, drummer, langsung ngono Mas.
Wengkel-engkelan ngono ya, Mas. Iya. Oh, gak enak Rono, ya kan? Dalam satu grup band pun ya demokratis yo. Iya dong. Ya kan kita mesti menyatukan visi. Artinya untuk kamu enak ke sana, untuk aku enak ke sini, untuk aku. Nah, itu kan ya wes kamu ke sana Aku Ono ngene enggak, Mas? tapi ketemu di sini ya, gitu kan. Gitu. Ada gininya enggak? Contohnya gini. Wis to manut aku. Wes 50.000 ngono enek ngono enggak? Iku lah toko handphone iku. Pikir ya kosok-kosok aneh kan gitu. Iya, tapi asik ya Mas ya. Iya. Musisi kok asik ya, memang bener ya. Saya happy, awet muda banget loh. Jadi Mas Rere ini awet muda. Iya lho, Jo. Wong awak dhewe apa CSD Mas Rere berkarya. Berkarya kan gitu. Ini menjurus ke umur nih. tapi bisa jadi satu trigger Mas untuk generasi muda. Nek pengen awet enom, ojo melo aku, melo Mas Rere bahagia iya. terus ya kan. Karena musik ini membuat orang bahagia. Apa yang ngono ta Mas? Iya, tapi ya kini ya tahu stres juga, artinya kita survive sebagai musisi ya. Saat anak masih kecil-kecil gitu kan. Ngebayangin sekolah dia apa segala macam, sempat ini juga gitu, kelabakan juga. Pernah lah gitu ngalamin. Ya di dalam industri kan gitu loh. Artinya kita juga akhirnya membuka pikiran juga kalau oh iya ya semua yang ini tuh sebetulnya punya harganya ya, punya nilai ya, apa yang saya mainkan semuanya ini punya nilai gitu loh. Ada ya ada nilai ekonominya ya sebetulnya gitu. Nah, itu akhirnya terbuka kesadaran saya untuk dari situ ya, dari cerita kehidupan anak-anak apa kita mesti ngeramut keluarga apa segala macam kan. Terbuka lah gitu pikiran itu. Ya. Ada penerus Mas dari mungkin anak-anaknya Mas. Ada ya. Drummer juga atau? Rata-rata anak sekarang tuh bisa main musik apa aja sih. Iya. Semua beda karena mereka buka YouTube langsung ada tutorial. Mau belajar ini ada tutorial. Tapi menjurusnya tetap ke drummer atau mungkin pindah jadi wasit? Itu loh aja itu. Ini wasit apa jenenge? Erwin Gutawa itu namanya apa Mas? Komposer ya? Iya. Tapi emang anak sekarang tuh rata-rata dia nggak mau di bawah bayang-bayang orang tuanya. Itu bedanya ya. Pengen sosok sendiri. Iya. Rata-rata gitu dia. Mengedepankan jati diri. Iya. Rata-rata seperti itu dia. Saya perhatiin anak-anak kebanyakan ya, anak-anak teman-teman saya juga gitu. Oh, bedanya itu gitu. Ya hebatnya satu ini Om Rere ini, Mas Rere ya. Iya. Pirang tahun gak blenger yang musik. Sudah lebih dari 30 tahun lebih Mas. Ada ya. lebih. Tapi ya dinikmati aja. Ini termasuk musisi super senior ini ya. Ya sempet sih ada temen, ayo ngelihat keadaan Covid kemarin ya, pandemi itu kan. Iya. Ayo ke sana ikut kerja saya di tambang sana, tambang nikel apa di mana ayo kerja saya. Iya, saya coba gitu, tapi memang nggak jiwanya ya gitu loh. Iya, betul. Jiwanya repot gitu loh, akhirnya nyari gitar, nyari lagu lagi di sana. Akhirnya malah bikin lagu di sana. Di Morowali malah tambang nikel, sih tadi lagu Jo. Ya itulah ya Mas ya. Passion ya. Iya. Passion mendasari di situ. Pokoknya musik kan di kan gitu ya. Coba lo gini, datani HP. Katanya nyervis. Iya. Gaya lagu. Iya Mas, nanti aku baru lagu po tinggi servis Apple ku iki. Wah lucu ya. Kayak gitu. Tapi untuk Grass Rock sendiri masih kompak sampai sekarang. Nah, Grass Rock itu memang udah amanat dari dua almarhum itu, Dayan sama Mas Yudi, kalau kita tetap harus eksis gitu, harus dan solid ya Mas ya. Tetap solid gitu, biar gimana juga. Iya, saya perlu sadari juga kalau itu juga legacy ya, istilahnya ada banyak hal yang masih harus kita, masih banyak PR gitu loh di Grass Rock nih, PR-nya banyak yang mesti kita kerjakan gitu. Tapi paling tidak kan nggak vakum ya Mas ya, masih terus berkarya ya di musik ya. Iya, ke depan nih kita rilis single, abis ini kita mulai siap-siap rilis single, terus ada rencana mau bikin
promo single itu dengan Napak Tilas gitu. Napak Tilas kita main Surabaya, Malang, iya. Solo, Jogja kayak gitu. Jangan lupa nanti dikabari Mas, engko tak supiri gak apa-apa. Iya ta? Ngono Mas Agung. Dikabari sponsor no ijo. Ini jadi konten anunya. Iya. Anu Mas, apa tim kreatif. Tim kreatif. Tim kreatif kok cupu kok. Gak, intinya kan apresiasi banget, saya terima kasih ya, sama-sama, dikunjungi langsung dengan drummer super senior ya dari Grace Rock. Jarang loh servis handphone sak Indonesia mungkin ya aku tok. Iya kan Mas? Itu ya. Iya. Jadi quote-nya Mas, quote untuk musisi-musisi muda yang sekarang lagi bertaburan viewer di YouTube TV ini gimana Mas? Untuk musisi muda, Ya. memang sih kalau untuk bermain musik kita jangan pernah takut salah gitu. Justru kesalahan saat kita bermusik itu akan menjadi satu harmoni gitu loh. Karena dalam musik itu, tapi dalam kehidupan kita harus tetap berpandangan pada nilai-nilai yang berlaku. Jadi attitude ya, attitude. Kita mesti jaga attitude gitu ya. Jadi untuk generasi muda barangkali mau mengcover lagunya Grace Rock, boleh komen di bawah ini. Tapi izinnya kemana? Ke komen di bawah ini nanti kita akan fasilitasi langsung ke beliaunya Mas Rere ya, sebagai drummer dari Grace Rock ya. Begitu. Tapi asik ya Mas ya, jadi drummer ya. Wah, itu saya bersyukur dapat talenta ini gitu. Ya gak iso ninggalno. Hobi tapi dari kerjaan. Dari guys. Tapi bisnis lain apa Mas selainnya musik ada ya? Nggak ada saya. Berarti musik itu sebenarnya yo kena digolek duwe lho. Pokoknya profesional yo. Yo kena lah Jo. Brek ini yo empuk. Kalau sekarang sih syaratnya terus aja upload. Kalau sekarang kita bikin lagu punya upload terus aja. Kalau sekarang seperti itu mungkin lebih, artinya kita lebih dekat sama media, ada YouTube kan sekarang kan. Kita lebih YouTube, lebih bukan jadi YouTuber, maksudnya YouTube itu banyak membantu kita. YouTube adalah satu corong untuk menampilkan atau menyebarkan karya kita kan gitu. Itu lebih ini. Oke. Sudah 20 jam. Terima kasih Mas Rere, Mas Agung. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami, ya kan. Terima kasih waktunya. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam 1703 Aijo Surabaya. Sukses selalu.